Hai, saya Marta Suherman. Hari ini masih ditemani oleh Edi Harjo, Harjo Fotografi. Nah, kakak Edi ini spesialis di toys fotografi, terutama superhero ya? Superhero. Nah, yang kali ini kita mau buat simulasi kali ya istilahnya, atau pemotretan lah ya. Jadi Ya, pemotretan, demo fotonya. Jadi bukan cuma sekedar toys fotografi aja, tapi dimaksimalkan dengan teknik manipulasi di Photoshop. Jadi mau buat apa hari ini? Hari ini saya mau bikin, saya ada pernah foto satu adegan di mana Black Widow lagi hamil dan ada Hulk yang dengerin di perutnya. Nah, hari ini saya mau coba simulasi ini dengan Bu Marta. Pas karena Bu Marta sedang hamil juga. Nah, itu nanti saya akan foto Bu Marta dan ada Hulk yang lagi dengerin bayi di perutnya. Oke. Itu suatu kehormatan loh buat saya bisa ada Hulk dengerin baby di sini. Nah, terus terang saya juga belum pernah lihat nih gimana proses pembuatannya. Jadi kita mau siapin dulu, nanti kita lihat serunya gimana. Nah, tadi kita udah melakukan pemotretan. Jadi, untuk membuat foto komposit itu kita butuh beberapa stok foto ya. Jadi, nggak bisa, ya karena manipulasi dan sifatnya komposit, jadi sifatnya penggabungan antara beberapa foto menjadi satu buah foto. Nah, tadi motretnya settingannya gimana? Dari settingan kamera? Pertama, kita mulai dari idenya dulu. Jadi awalnya idenya kan kita pengen bikin yang tadi yang ada Bu Marta berdiri, nanti ada Hulk di samping lagi dengerin foto maternity saya. Nah, terus ini saya fotonya dibagi jadi dua bagian. Jadi foto Bu Marta sendirian, berikut backgroundnya. Nah, berikutnya baru saya foto Hulk-nya terpisah untuk kemudian digabungkan ke dalamnya. Oke. Jadi untuk foto seperti itu Bu Marta harus berdiri dengan pose tertentu dan itu udah harus disesuaikan dengan membayangkan seolah-olah ada Hulk di sana gitu loh. Iya, atau ada suami saya di sana. Oke. Nah, setelah pose, ekspresi dan posturnya udah oke. Nah, itu lightingnya saya atur, saya coba pakai side lighting karena sebenarnya pengennya backlight, cuman karena kondisi nggak memungkinkan, kita coba backlighting, moga-moga hasilnya juga cukup bagus. Saya atur dari depan menyamping. Setelah selesai foto itu, saya foto Hulk dengan posisi lampu yang sama. Karena kita ingin komposit Hulk-nya ke dalam foto utamanya, itu berarti lightingnya harus sama. Setelah foto Hulk dengan kondisi lighting yang sama, sebelum saya tutup, itu saya foto sekali lagi Hulk dengan background yang kontras. Nah, dalam hal ini, karena Hulk rambutnya hitam, itu saya pakai background warna putih. Itu tujuannya supaya pada saat saya crop, itu lebih gampang, karena kontrasnya jelas sekali. Habis itu, semua foto sudah ada. Nah, itu baru mulai diedit di Photoshop. Terus buat lampu sendiri tadi pakai yang continuous ya? Lampu saya pakai continuous. Ya, karena jadi dua di bagian depan, satu di depan sama di belakang satu. Yang utamanya di bagian belakang lah, karena belakang menyamping lah, karena itu saya pengen efek yang agak dramatis, agak bright light supaya highlight shadow-nya benar-benar terasa. Sedangkan lampu dari depan menyamping itu intensitasnya juga saya set sekecil mungkin, cuma untuk supaya ngangkat area-area shadow-nya aja. Tadi untuk settingan kameranya sendiri? Kalau untuk kameranya, tadi pada saat foto Bu Marta sendirian itu saya pakai focal length
50 karena ukuran ruangannya juga kecil. Jadi sebenarnya idealnya sih di 60-70, cuman karena keterbatasan ruangan saya pakai 50. Untuk shutter speed sama aperture-nya saya pakai bukaan sebenarnya nggak terlalu pengaruh sih. Saya pakai 5,6. Shutter speednya saya ngikutin settingan kamera. Dan sebaiknya pakai tripod ya supaya angle-nya di situ terus sama ya. Ya, untuk hooknya karena dia ukurannya lebih kecil, dia miniatur, jadi saya bisa foto dengan focal length 70. Itu saya lebih deketin lagi pada saat foto dan supaya dia nampak lebih besar, jadi dimensinya bisa sama manusia. Tadi akhirnya kita nyiapinnya jadi ada fotostocknya ada sekitar 4 ya kalau nggak salah. Iya, ada sekitar 4. Oh, yang terakhir ada satu lagi. Karena kita ingin memposisikan Hulk lagi dengerin di perutnya Bu Marta. Itu pada saat difoto kan lampunya menyorot area perut dan itu terang. Sedangkan kalau kita pasang Hulk di sana, itu kan otomatis ada bayangan Hulk di sana. Nah, untuk membentuk bayangan itu, saya foto Bu Marta sekali lagi dengan memegang lembaran yang menutup area perut sehingga area sana ada bayangan, nggak kena lampu. Nah, itu nanti yang akan disimulasikan sebagai bayangan Hulk. Kenapa nggak dibuat di Photoshop? Mungkin nggak natural ya kalau di Photoshop ya. Kalau ini mungkin lebih natural atau gimana? Kalau di Photoshop biasanya untuk benda-benda yang warnanya terlalu cerah, itu kalau dibikin bayangan, dibikin shadow, itu nanti hasilnya agak aneh. Bisa aja tekniknya bisa macam-macam sih, bisa diturunin exposure, bisa macam-macam lah. Tapi kalau kita ubah dengan cara itu biasanya nanti kurang natural. Lebih enak kalau kita ambil fotostock yang memang lightingnya disimulasikan seolah-olah ada bayangan gitu ya. Lebih natural jadinya juga. Nah, terus buat ngeditnya juga mungkin lebih gampang ya daripada ngebrush satu-satu untuk bayangan. Ya benar, itu lebih gampang. Iya. Jadi benar-benar mesti dipikirin dari posisi orangnya sendiri, bayangan jatuh, cahaya datang dan juga bayangan jatuhnya ya. Iya. Terus buat posenya juga ini ya mesti kayak tadi kan ada saya disuruh mukanya geser dikit, senyum bahagia, senyum tulus. Karena kita ingin foto akhirnya itu benar-benar suasana seolah-olah ya memang istilah dalam tanda kutip suaminya lagi dengerin bayinya di perutnya dan Bu Marta lagi tersenyum bahagia gitu. Karena kalau ekspresi agak susah ya digantinya. Kalau moodnya nggak dapet, feel-nya nggak dapet, mau diganti Photoshop nggak mungkin banget gitu. Terus juga buat angle, muterin badan juga susah banget kan di Photoshop. Nggak mungkin tahu-tahu angle kita dirubah, diputer gitu agak susah. Jadi lebih baik gitu dibetulin pada saat pemotretannya. Jadi komposisi, angle udah dapet yang persis, tinggal lightingnya sama simulasi bayangan. Nah, sekarang kan tinggal masuk ke post processing. Jadi kalau post processing otomatis harus menguasai Photoshop ya, karena kalau buat manipulasi main layer udah pasti di Photoshop kan. Kalau yang software lain kebanyakan lebih ke color grading sama lebih ke apa ya, yang olah raw-nya aja, highlight, shadow. Tapi kalau kita mau bicara komposit, mau bicara main layer, itu semua adanya di Photoshop. Nah, tips memulai editing Photoshop. Sebenarnya kita mesti ngerti layer juga kali ya. Kalau ini ya Photoshop kita harus ngerti layer, dan kalau kita ingin edit detail, yang penting di Photoshop itu adalah seleksi. Karena kita ingin mengubah sesuatu, kita harus bisa memilih dulu bagian mana yang harus mau kita ubah, dan cara memilih itu juga itu yang perlu kita pelajari di Photoshop, dan itu yang paling utamanya. Kalau nggak kayak rambut, kalau seleksinya nggak bagus kan tahu ada sisa-sisa itu kan jelek banget. Jadi mesti detail. Nah sekarang kalau seleksi biasanya pakai apa? Seleksi bisa macam-macam. Yang paling sering digunakan? Kalau untuk bentuk yang kelihatan jelas batas-batasnya dan ukurannya besar, itu yang paling akurat sih biasanya pakai pen tool. Pen tool. Ya, itu kita gambar satu-satu mengikuti garis batasnya. Nah, itu yang paling akurat.
Tapi kalau untuk Rambut. bagian-bagian yang halus, misalnya rambut, bulu, segala macem, itu biasanya kita pakai quick selection. Nah, quick selection udah select bagian bulknya, baru masuk ke refine edge. Dan dari refine edge itu baru dihalusin sehingga semua bagian-bagian halus dari bulu itu terseleksi dengan sempurna. Ada pakai itu juga nggak, mouse pen atau apa? So far sih saya jarang pakai ya. Saya banyak pakai mouse biasa aja. Karena kalau bagi saya nggak biasa. Ya, nggak pakai pen menggambar di plat yang warna hitam gitu agak susah. Ya kadang-kadang suka ada orang ya bingung karena dia mouse pen itu kan biasanya di permukaan meja, tapi mata kita ngelihatnya kan ke monitor. Kadang-kadang suka agak membingungkan, tapi itu butuh faktor ini aja sih, latihan ya. Kadang-kadang dibiasain, lama-lama ya mulai terbiasa dengan alat itu. Nah kemudian abis itu dia punya perbandingan antara orang asli sama toys-nya ini juga harus bisa kelihatan real juga kan ya? Perbandingannya sebenarnya nggak terlalu, selama kita fotonya dengan angle yang sama, itu biasanya sih udah masuk dengan angle dan lighting yang arahnya sama. Jadi nggak susah sih, yang penting bahan awalnya udah mateng dari lighting, angle segala macam. Nah terus udah gitu biasanya ada diwarnain lagi apa, color grading atau pakai filter atau apa? Enggak sih, karena komposit yang dibikin kali ini kan Bu Marta dan foto mainannya itu ada di ruangan yang sama. Jadi itu pada saat digabung itu udah blending hampir 95% itu udah sama. Jadi nggak perlu terlalu banyak editing lagi untuk menyatukan. Lain halnya kalau di foto terpisah. Nah, itu juga yang mau ditanya. Kalau sebenarnya lebih baik motret di satu lokasi yang sama atau kadang-kadang kan mungkin ada beberapa kondisi, misalnya kita ngelihat satu ruangan di mana bagus, terus kemudian kita ambil buat foto stok gitu. Terus kemudian kita mau ngisi nih. Cuma kan ya nggak bisa di saat itu, mungkin berapa hari kemudian kita baru ambil stoknya. Nah itu lebih susah kali ya kalau itu lebih susah. Itu yang kita mesti, nanti kita harus ingat itu ruangan itu kondisi lightingnya seperti apa, dan pada saat kita foto mainannya untuk dimasukkan ke dalam, lightingnya harus kita simulasikan supaya bisa sama seperti itu. Jadi sebenarnya kalau buat yang baru mulai belajar, mendingan ngambilnya di saat yang sama, di lokasi yang sama juga ya. Ya, setelah kondisi lighting sama, itu pada saat di editing itu walaupun udah sama, itu nanti kita masih tetap harus mengatur highlight shadow-nya, terus saturasinya, sama tone-nya. Karena white balance-nya itu kan berbeda. Jadi 3 macam itu masih harus kita adjust. Jadi sebenarnya kalau buat foto manipulasi atau komposit itu benar-benar harus detail banget ya. Maksudnya kita nggak bisa ngebiarin yang ini beda dikit ya udahlah cuek lah gitu. Nggak bisa gitu juga, harus benar-benar kita lihat presisi ya. Tergantung presisi warnanya atau seperfect apa kita pengen foto itu jadinya. Ya tapi kalau nggak teliti juga kelihatannya kayak kelihatan tempelan banget kan. Kadang-kadang ada orang kan yang bikin tempelan gitu tapi kelihatan banget nih, istilahnya kayak mau nipu tapi ketahuan nipunya gitu kan. Nggak asik banget ketahuan. Harus dipikirin semua sih, dari bayangannya, dari refleksinya. Kadang kita misalnya dia megang sesuatu yang mengkilat, dia megang sendok atau megang apa, itu kita harus pikirkan refleksi ruangan atau benda yang di sekitar benda yang mengkilap tersebut gitu. Atau kalau mau nempel orangnya terus di pinggir ada cermin atau apa, itu juga mesti dipikirin. Itu harus dipikirin bayangannya seperti apa gitu, refleksinya gimana. Detail banget. Jadi harus latihan yang pasti. Latihan yang pasti, latihan yang banyak, nyoba-nyoba dari segala macam yang ada, coba. Mungkin mesti awalnya dibikin ini dulu kali ya, kayak sketsa gitu ya? Bisa, tergantung kebiasaan workflow kita sih. Ada orang yang memang mesti bikin sketsa dulu, disimulasi apa. Alur prosesnya gimana gitu. Tapi aku biasanya sih enggak sih, biasanya langsung dipikirin apa, itu langsung dikerjain gitu. Tapi kalau ngelihat tadi kan kayaknya detail banget ya, kayak ngeliatin, oh nih Hulk-nya mesti kepalanya geser dikit ke sini. Itu kan kayak ngeliat cahaya jatuhnya di mana, shadow-nya di mana. Mungkin karena udah sering latihan, jadi udah tahu juga ya feeling ininya, feeling cahaya sama shadow.
Sebenarnya posisi lighting itu selama arahnya sama, nggak mesti ngepas sekali juga nggak masalah sih. Saya tadi pertama itu yang paling penting itu faktor yang paling utama yang saya perhatiin tadi. Nanti kalau hooknya di crop, itu hasil fotonya kelihatan bagus nggak gitu. Kadang walaupun lightingnya dari arah yang sama, dari angle yang sama, tapi nanti ada bagian yang terlalu gelap, nanti dipasang jadi jelek. Jadi kalau kita lightingnya kita atur sedemikian rupa, kira-kira mirip, itu sebenarnya walaupun nggak pas benar itu kan bisa menipu mata. Yang penting hasilnya bagus aja. Karena toh orang nggak akan tahu shadow-nya ada di mana gitu loh, yang paling pasnya gitu. Selama itu enak buat dinikmatin, orang masih bisa accept lah ini hasilnya gitu. Nah terus biasanya kalau ini filenya itu paling banyak nih, yang paling susah dikerjain buat komposit, bisa berapa banyak layer? Ngomongnya susah. Kalau ini kan kayaknya cuma yang tadi kita bakal kerjain 4 ya kira-kira, 4 sampai 5 nih kira-kira. Iya, 4 sampai 5 komponen. Tapi itu kan baru file utamanya. Nanti setelah di crop bisa jadi posisi tangannya, posisi tangannya masih kurang apa, itu saya crop lagi, saya pindahin. Itu jadi layer yang baru lagi kan. Jadi tergantung situasi sih nanti. Pada saat edit itu perubahannya udah banyak nanti. Mungkin kalau yang kompleks banget bisa berhari-hari, berminggu-minggu ya. Iya. Kalau ini. Oke, ada tips lagi buat ini pemula yang kira-kira mau belajar komposit, yang pasti nggak boleh anti Photoshop, ya nggak? Iya, karena anti Photoshop. Ada sebagian fotografer kan menganggap foto itu harus murni dari kamera, di edit paling cuman highlight shadow-nya, warnanya di. Betul. Tapi dalam beberapa genre di fotografi itu memang membantu kita untuk berkarya, menciptakan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Jadi sebenarnya kalau buat kita yang baru belajar sih, nggak usah terlalu anti-anti amat kali ya. Nggak usah terlalu anti-editing, maksudnya dipergunakan sesuai dengan fungsinya aja. Iya. Ya, kalau sebenarnya tergantung selera kita lah. Kita lihatnya kalau kita perlu edit supaya lebih sesuai dengan yang kita mau, ya kenapa enggak edit aja. Jadi nggak perlu menahan diri ngerasa edit itu sebenarnya nggak bagus loh gitu. Ya enggak. Oke. Thank you banget buat sharingnya hari ini. Luar biasa. Makasih, sama-sama. Demen banget ngelihatnya, apalagi suatu kehormatan buat saya ada akhirnya punya foto maternity bersama Ho. Oke, thank you banget. Thank you. Buat teman-teman yang pengen tahu lebih lanjut atau ingin workshopnya Faidi, silahkan nanti di follow Instagramnya. Nanti di sana akan di-share kapan ada workshopnya. Dan juga buat yang request tema berikutnya, silahkan tulis di bawah. Jadi jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share. Thank you for watching.